Waduh, suara apa itu? Kok seperti ban meletus? Oh, ternyata aku melindas balon. Pantas saja meletus. Loh, mana ini kunci mobilku? Kok nggak ada? Mana ini? Hah? Kok bisa di situ? Kena kamu. Akhirnya kena juga. Loh, siapa mas ini? Dia ini orang yang ketabrak mobilmu, Mas. Hah? Ketabrak mobilku? Aduh. Mas itu tertabrak mobil yang sedang mundur. Duh, tanganku patah. Aku harus menolong Mas itu dan mengejar mobilnya. Jadi, aku yang sengaja meletuskan balon dan menarik kuncimu itu. Jadi, tadi itu perbuatan kamu ya, Mbak? Iya, Mas. Itu untuk mengantarkan kamu ke tempat Mas ini. Oh, jadi itu maksud kamu ya, Mbak? Iya, Mas. Kalau gitu, makasih banyak ya, Mbak. Sudah mengantarkanku melihat kondisi Mas ini. Dan aku juga akan bertanggung jawab untuk menanggung biaya pengobatan Mas ini. Dengan begini, pasti bos nggak akan bisa memakai mobil ini. Gimana, Pak Satpam? Mobilnya sudah kamu siapkan? Waduh, bos. Ban mobilnya sobek, jadi nggak bisa dipakai. Duh, gimana ini? Mana aku keburu store uang lagi? Oh, tenang aja, bos. Aku sudah memesankan mobil online kok. Hah? Mobil online? Iya, bos. Bos, lihat, bos. Mobil online sudah datang. Oh, oke, kalau gitu. Loh, Bang, kok berhenti? Jelaslah, aku ini perampok. Cepat serahkan barang berhargamu. Iya, Bang. Ini bro. Yes, akhirnya berhasil. Sini tasnya. Oke, sesuai perjanjian. Hasilnya kita bagi dua. Oke siap. Loh, itu kan seperti HP-ku. Gimana? Udah ada kerjaan nggak buat aku? Sepertinya suaranya juga sama. Pasti dia pelakunya. Dek, kamu mau kemana, Dek? Ngapain kamu? Loh, dia kan bos yang waktu itu. Kamu adekku kan? Kayaknya dia jadi gila karena hartanya aku rampok kemarin deh. Sepertinya dia percaya kalau aku menjadi gila. Dek, uangku habis semua, Dek. Siapa yang ngambil? Kok tanya aku? Tanya aja sama satpamu itu. Dasar bego. Hah? Apa yang dimaksud itu Ikhwan ya? Mau-mau aja dirampok karyawan sendiri dengan bantuanku. Akhirnya ngaku juga. Untung aja tadi aku nyalain perekam suara. Tunggu dulu. Sebelum aku ke sana, aku harus nyalain perekam suara dengan HP-ku yang baru. Dengan begini, tinggal aku laporkan aja kalian. Pasti kalian berdua akan habis. Waduh, HP-ku. Din, kayaknya kita melindas sesuatu. Iya bos, sepertinya gitu. Ya udah kalau gitu, ayo turun. Hah? HP-mu hancur, Pak. Iya mbak. Waduh, jadi HP kamu pak yang aku lindas tadi. Iya, Mas. Duh, maafin aku ya pak. Tadi saya buru-buru mau nganterin bos saya. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, Pak. Untuk menebus kesalahan sopir saya, HP Bapak biar saya ganti. Jangan bos, biar saya aja yang ganti. Kan ini semua kesalahan saya. Din, siapa yang telepon? Oh ini bos, klien. Mungkin sudah menungguin kita. Ya udah, kamu nyalakan mobil dulu, Din. Iya ya bos. Ya udah, Pak. HP Bapak saya ganti 10 juta ya.
10 juta? Jangan mbak, kebanyakan itu. Udah Pak, nggak apa-apa. Bos, gawat. Mobilnya mah nggak mau nyala. Nggak mau nyala. Iya bos, udah aku kontak berkali-kali, tapi tetap nggak bisa. Gimana kalau aku bantu cek? Kebetulan aku mantan mekanik. Wah, boleh. Wah, itu mbak, bang. Kabel busnya longgar, jadi harus dikencengin. Udah, coba dinyalain. Wah, udah bisa nyala pak. Iya mas, Ternyata Bapak jago juga ya, langsung tahu kerusakan mobil. biasa aja kok mbak. Ini karena pengalaman. Tapi kok tadi Bapak bilangnya mantan mekanik, emang kenapa? Dulu saya punya bengkel mbak, tapi karena kebakaran, bengkel saya hangus dan modal saya habis. Makanya saya ini sedang mencari pekerjaan. Wah, kebetulan banget Pak. Bagaimana kalau Bapak jadi mekanik di kantor saya? Hah? Jadi mekanik di kantor mbak? Iya, mobil-mobil di kantor saya butuh maintenance. Saya kira Bapak cocok. Wah, beneran mbak. Makasih banyak ya. Iya Pak, sama-sama. Ada apa ini Mas? Saya mau komplain. Kenapa gaji bapakku itu cuma segini? Tunggu Mas, sebenarnya kamu ini anak siapa? Aku ini anak Pak Gunawan, OB di kantor ini. Tapi emang benar, gaji yang diterima bapak kamu itu emang segitu? Ya benar lah mbak. Kalau enggak, kenapa aku datang ke sini untuk komplain? Mohon maaf Mas, tapi di kantor kita tidak ada karyawan yang dibayar di bawah 1 juta. Walaupun seorang OB, pasti dibayar di atas 1 juta kok. Tapi buktinya apa? Setiap bulan bapakku cuma digaji 500.000. Coba telepon bapaknya, saya ingin mendengar langsung penjelasan dari bapaknya. Oke. Halo pak, ini bos bapak mau bicara. Halo Pak, ini saya mau nanya, emang benar Bapak digaji 500.000? Oh iya Pak, saya akan mengusutnya sekarang. Gimana mbak? Benar kan? Tunggu sebentar Mas, coba saya teleponkan sekretaris saya dulu ya. Halo Mun, tolong kamu datang ke parkiran sekarang ya, saya tunggu. Ada apa bos? Manggil saya ke sini. Akhirnya kamu datang juga Mun. Loh, siapa ini bos? Ini Mun, dia anak Pak Gunawan. Anak Pak Gunawan. Ngapain dia ke sini? Dia ini mau minta keadilan gaji bapaknya, makanya kamu saya panggil. Saya mau tanya Mun, kenapa gaji Pak Gunawan cuma 500.000? Ya salah Pak Gunawan sendiri bos. Dia itu nggak mau membuat rekening. Mbak, kok malah nyalain bapakku sih? Bapakku itu nggak tahu teknologi. Ya makanya mas saya salahin. Kenapa nggak bisa teknologi? Kamu ini ya? Udah, kita itu mau mencari solusi, bukan malah ribut. Emangnya kenapa, Mun? Kalau Pak Gunawan nggak punya rekening? Ya saya kerepotan dong bos kalau harus bayar cash. Lalu, kenapa kamu bayar 500.000, Mun? Padahal standar gaji di perusahaan kita di atas 1 juta. Bos saya itu nggak pernah pegang cash banyak-banyak. Jadi ya udah, Pak Gunawan saya kasih 500.000 aja. Dan sisanya akan saya transfer setelah Pak Gunawan membuat rekening. Mun, apa susahnya sih kamu ambil uang ke ATM biar bisa gaji bayar full? Saya sibuk bos, ngurusin ini, ngurusin itu. Jadi saya nggak sempet tuh pergi ke ATM. Asal kamu tahu ya, Mun, kamu itu saya gaji untuk mengerjakan pekerjaan itu. Kalau kamu nggak bisa bayarkan, sini uangnya, biar saya yang bayarkan semua. Maaf bos, semua uangnya sudah saya pakai untuk DP rumah. Mun, kamu tahu nggak? Uang yang kamu pakai itu uang siapa? Uang karyawan bos. Berarti kamu itu sudah menggunakan apa yang bukan hakmu. Iya, dasar koruptor. Maaf bos, saya hilaf. Saya nggak mau tahu. Pokoknya minggu depan uang itu harus ada. Kalau nggak, kamu saya pecat. Pecat? Tapi cuma dipecat aja kan bos? Tetap akan saya proses hukum kamu nanti. Untuk menjadi pelajaran bagi semua karyawan di kantor ini. Mbak, yang mau cek di motor. Oh iya mas, ini motonya. Iya mbak, ini motornya. Maklum mbak, motor harian, jadi kotor. Nggak apa-apa mas, kelihatannya juga masih mulus kak. Sebentar ya mas, saya angkat telepon dulu. Halo? Gimana mbak, sudah ketemu dengan saudara saya belum? Oh iya ini udah,
Ya udah kalau gitu mbak, mending mbak cek dulu aja motornya. Iya, iya. Bentar ya mbak, saya angkat telepon dulu. Iya, iya, Mas. Halo? Gimana mas, sudah ketemu dengan adik saya belum? Udah mas, dia sedang ngecek barangnya. Oh ya udah kalau gitu. Tapi nanti jangan bicara soal harga ya mas sama adik saya, soalnya dia nggak tahu. Oh, ya. Nanti uangnya saya transfer aja. Oke. Gimana mbak? Udah cocok belum? Kelihatannya, iya, Mas. Benar ya, Mas. Saya angkat telepon dulu. Gimana mbak, sudah cocok belum sama motornya? Iya, sudah. Nanti soal harga jangan bilang sama kakak saya ya, soalnya dia nggak tahu. Sama pembayaran nanti transfer saja ke rekening saya. Kalau gitu, saya minta nama rekeningnya ya. Oke mbak, saya kirim nomor ke WA ya. Mbak, kok HP saya kamu ambil? Jangan transfer, Mbak. Kamu ini mau ditipu. Maksudnya? Ada apa ini? Ini loh, Mas. Masa Mbak ini mencegah saya mentransfer uang pembelian motor itu? Mentransfer? Bukan gitu, Mbak. Mas, coba Mas pikir. Emang Mas pernah memberikan nomor rekening ke Mbak ini? Belum. Itu juga yang mau kepikirkan. Lah kan motor itu bukan milik Mas ini. Saya mau transfer ke pemilik yang asli. Apa benar itu bukan motor kamu, Mas? Itu tuh motor aku mbak. Terus berapa Mas mau jual motor itu? Aku mau jual 20 juta net. 20 juta? Katanya 10 juta. Nah, dari sini seharusnya kalian paham. Kalau kalian sedang bernegosiasi dengan penipu. Ya udah, ini HP kamu, Mbak. Lain kali hati-hati ya.